Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang orang-orang yang didoakan baik oleh para malaikat dan juga orang-orang yang didoakan buruk oleh para malaikat. Siapa orang-orang ini yang didoakan baik oleh para malaikat dan didoakan buruk oleh para malaikat? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa malaikat itu ibadun mukramun, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, pasti mereka melakukannya. Dan para malaikat memang diciptakan seperti itu. Mereka tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun. Artinya mereka makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa mereka disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Bukhari. Wa ma'lumun anna du'a al-malaikati mustajabatun. Dan sudah sesuatu yang dianggap maklum bahwa doa-doa para malaikat itu dipastikan diijabah. Dan senada dengan perkataan Al-Imam As-Sudi rahimahullahu taala, beliau mengatakan du'aul malaikati yurja istijabatuh, bahwa doa-doanya para malaikat itu sangat diharapkan pengabulannya. Kemudian juga dikatakan oleh Abul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, du'aul malaikati mustajabun, bahwa doa para malaikat itu pasti mustajab. Ya wajar kalau seandainya doa-doa malaikat itu mustajab, karena mereka adalah makhluk yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk kebahagiaan seorang muslim ketika mereka didoakan oleh para malaikat dengan doa yang baik tentunya. Karena siapapun yang didoakan oleh para malaikat, maka dipastikan doa-doa malaikat itu akan mustajab. Sebagaimana perkataan banyak para ulama yang tadi saya sebutkan. Sehingga dari sini jangan sampai kita didoakan oleh para malaikat dengan doa-doa keburukan, dan berharaplah kita kepada Allah agar malaikat-malaikat itu mendoakan kepada kita dengan doa kebaikan. Lalu siapa saja mereka? Orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat itu, dan orang-orang yang justru didoakan buruk oleh para malaikat. Inilah yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membahas orang-orang yang didoakan baik para malaikat.
Pertama, an-naumu tahiran. An-naumu tahiran, orang yang tidur dalam kondisi suci. Artinya sebelum tidur itu dia kalau memiliki hadas kecil maka dia berwudu. Kalau dia memiliki hadas besar maka dia mandi junub. Orang yang ketika tidur tidak memiliki hadas besar ataupun hadas kecil, maka orang yang seperti ini akan didoakan para malaikat. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib dan juga Tarhib. Kata Nabi SAW, man bata tahira, man bata tahira bata fi syi'arihi malakun la yastayqidu sa'atun la yastayqidu sa'atan minal layli illa qala al malaku Allahumma ighfir li abdika fulanan fa innahu bata tahira. Barang siapa yang tidur, kata Rasul, dalam kondisi suci, maka dia tertidur di samping kiri kanannya para malaikat, dan tidaklah dia terbangun walaupun sesaat dari malam hari kecuali malaikat akan mendoakan di sampingnya, ya Allah, ampuni terhadap hambamu ini si fulan, karena dia telah tidur dalam kondisi suci. Subhanallah. Orang yang tidur, jadi kalau ibu sebelum tidur itu wudu dulu, kalau memang punya hadas besar mandi dulu kemudian tidur. Namanya orang tidur itu kan Bu, terkadang terguling ke kanan, terkadang terguling ke kiri. Itulah tabiat orang tidur kan. Tidak mungkin orang tidur itu kayak patung diem saja, kan. Itu orang mati namanya. Kalau orang masih hidup itu kan pasti guling kanan, guling kiri. Lah setiap seseorang itu sedang berguling ke kanan dalam tidurnya itu, maka malaikat sebelah kanan akan mendoakan kita dan mengatakan, ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Apabila badannya kemudian terguling ke arah kiri, maka malaikat sebelah kiri juga sama mengatakan seperti itu. Ya Allah, ampunilah hamba ini, ya Allah, rahmati hamba ini, sampai dia terbangun. Subhanallah. Ya. Bayangkan dalam kondisi tidur saja didoakan para malaikat. Artinya kalau Allah takdirkan kok tidak bangun lagi alias mati, berarti dia mati di atas doa kebaikan para malaikat, husnul khatimah Bu. Maka jangan malas untuk berwudu sebelum tidur. Ini amalan yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua, al-maqsu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Nabi SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantadiruha wala tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjidi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, senantiasa salah seorang di antara kalian berada dalam solat ketika seseorang menunggu solat. Dia tidak solat, tapi dia rindu menunggu solat. Maka kerinduan setelah solat kemudian menunggu solat berikutnya, dalam penantiannya itu dianggap solat, karena dia rindu solat.
dan akan senantiasa para malaikat itu mendoakan kebaikan kepada salah seorang di antara kalian selama dia dalam masjid. Kemudian malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Maka terus dia akan mendapatkan doa seperti itu selama dia tidak berhadas, artinya dalam posisi suci. Maka di sini duduk diam di masjid dalam rangka beribadah itu seperti ibu ni hari ini kan duduk di masjid dalam rangka beribadah, bertalabul ilmi. Maka para malaikat akan mendoakan ampun dan juga mendoakan rahmat. Luar biasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-hirsu ala sahur, semangat untuk melaksanakan sahur. Mungkin untuk melaksanakan puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud gitu ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu mereka akan bersolawat, akan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang makan sahur. Makanya Bu, kalau ibu memang disukakan berpuasa sunnah, jangan remehkan sahur, walaupun hanya seteguk air atau sebutir kurma. Jangan sebutir nasi, nggak kenyang. Kalau sebutir kurma masih oke lah. Karena sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kita. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalata sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Maka jangan remehkan sahur. Walaupun ibu sudah kenyang, tetap sahur walaupun seteguk air, karena ibu akan mendapatkan berkah. Berkah sahur didoakan baik oleh para malaikat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala saffil awal awithani, semangat untuk memenuhi saf yang pertama dalam salat atau saf yang kedua. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwali. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwali. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani. Qala wa ala tsani. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat terhadap orang-orang yang tegak di saf pertama dalam salat. Sahabat bertanya, Rasul bagaimana di saf yang kedua? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepada saf yang pertama. Sahabat bertanya, bagaimana dengan saf yang kedua? Kata Rasul, ya termasuk saf yang kedua. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat dan salawatnya para malaikat kepada kita. Itu artinya malaikat memuji kita di hadapan Allah dan memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Ini yang keempat. Yang kelima, saddul faraji fi salati. Ibu kalau sedang salat, berumpamanya ke masjid ya, kalau sholat di rumah, kalau jamaah dengan anak atau dengan saudari yang lain, jangan lupa untuk merapatkan saf. Bagaimana cara merapatkan saf?
Merapatkan saf itu bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki. Itu artinya merapatkan saf. Hadhu bainal manakib wal aqdam. Rapatkan bahu-bahu kalian dan mata kaki kalian itu. Itu baru disebut merapatkan saf, namanya sadul furaj. Tapi sayang, banyak di masyarakat itu karena tidak paham mungkin sunnah merapatkan saf itu, padahal imam yang ngomong rapatkan saf, luruskan saf, itu imam loh yang ngomong. Makmumnya malah tidak mau, Bu, jauh-jauh. Alasannya gatel, Ustaz, saya kalau ketemu tumit orang lain itu, risih saya kalau ketemu bahu dengan bahu yang lain itu. Jangan salah, Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat terhadap orang-orang yang mereka menyambung saf-saf, dan barang siapa yang merapatkan saf, Allah juga akan angkat derajatnya tuh. Jadi selain mendapatkan doa para malaikat, juga Allah angkat derajatnya. Dan itu menunjukkan persatuan. Kalau dalam satu masjid itu, Bu, rapat safnya, berarti memang hatinya disatukan tuh. Tapi kalau seandainya centang perenang safnya, berarti hatinya sedang dicentang perenangkan, berarti tidak bersatu orang-orang yang di masjid itu. Ini yang kelima. Yang keenam, iyadatul marid, iyadatul marda, mengunjungi orang sakit. Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiha wa in adahu ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, mengunjungi seorang muslim lainnya kecuali tentu dalam rangka menjenguk karena dia sakit, kecuali 70.000 malaikat akan turun, kemudian akan mengiringi di belakangnya dan akan mendoakan kebaikan. Kalau dia mengunjungi di pagi hari, maka dia akan mendapatkan doa 70.000 malaikat itu sampai sore. Kalau dia mengunjungi di sore hari, maka dia akan mendapatkan doa malaikat sampai waktu pagi. Bukan sedikit, Bu, 70.000 malaikat. Kita aja ngaji ini tidak ada 70.000 ibu-ibu yang ngaji di sini kan. Paling 7 lah, nggak ada ribunya. Ini yang datang kepada orang sakit, umpamanya ibu punya tetangga kan, dia sedang sakit, ibu kunjungi di pagi hari atau di sore hari, itu 70.000 malaikat dari langit turun khusus mendoakan ibu saja. Jadi jangan remehkan amalan mengunjungi orang sakit itu, walaupun bukan ada hubungan kerabat dengan kita. Boleh jadi dia nggak ada siapa-siapa dengan kita hubungan, mungkin tetangga atau siapa, nggak masalah. Dan ini doa 70.000 malaikat ini sekali kunjung nih. Gimana kalau seandainya dalam seminggu itu bisa 2-3 kali kunjungan? Luar biasa, Bu. Karena sering saya katakan kan, Bu, orang sakit itu kalau dikunjungi, apalagi yang mengunjungi bawa-bawa, Bu, itu agak senang hatinya sedikit, itu bisalah mengobati penyakit dia.
Boleh jadi obat yang dari dokter itu akan berpengaruh kepada kesehatan dia karena dibantu doa ibu yang datang mengunjunginya. Ibu ya, jadi ibu datang, doakan juga kesembuhan. Boleh jadi itulah doa yang mendorong akhirnya kemudian dia sembuh. Karena doa itu lebih utama dibandingkan obat-obatan, Bu. Obat-obatan kan wasilah saja, tapi kalau doa melesat ke atas, langsung didengar Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang ngasih penyakit, Allah juga yang akan mengangkatnya. Makanya jangan sampai kemudian disia-siakan kunjungi orang sakit. Ini yang ke-7, yang ke-8. At-taubatu ilallah wattiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Para malaikat-malaikat yang mereka memikul arsy, dan jumlah para malaikat pemikul arsy itu 8. Dan juga malaikat-malaikat sekitar arsy, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka dan beriman dengannya dan memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Seraya berdoa, Rabb kami, Engkau telah meluaskan segala sesuatu dengan rahmat dan pengetahuan-Mu, maka ampunilah orang-orang yang beriman yang taubat itu dan orang-orang yang beriman yang mengikuti jalan-Mu, artinya jalan Rasul-Mu, dan selamatkan mereka dari azab jahim. Jadi orang-orang yang bertobat maka akan mendapatkan doa baik para malaikat. Cobalah Bu biasakan kalau sebelum tidur itu merenung sesaat, ya. Kira-kira dosa yang saya sudah lakukan hari ini apa? Apa ibu sudah menggibah orang, sudah memfitnah orang, atau ibu mungkin disakiti orang? Coba kalau seandainya setiap malam sebelum tidur kemudian kita katakan astagfirullahaladzim, ya Allah saya bertobat untuk hari ini, baik dosa yang saya ketahui atau dosa yang saya tidak ketahui. Kemudian ibu tidur dan dilakukan setiap hari, Bu. Masya Allah. Berarti ibu mendapatkan setiap malam itu doa para malaikat. Kemudian mengikuti sunnah Nabi, ada keinginan untuk mengikuti sunnah Nabi, itu juga akan mendapatkan doa para malaikat. Ini juga yang ke-8. Kemudian yang ke-9, yang ke-8 nih. Tadi 6, 7, 8 sekarang. Kemudian as-salatu 'alan nabi. Orang yang suka bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah yang paling baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi salawat terbaik itu adalah salawat Ibrahimiyah, Bu. Kan dalam istighfar juga ada penghulunya istighfar. Dalam salawat juga ada penghulunya salawat, Bu. Nah, salawat terbaik itu artinya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu begitu, Bu. Jadi salawat ini tidak mesti dibaca ketika salat saja. Ya, ketika salat memang doa ini yang dibaca, salawat ini yang dibaca. Di luar salat pun dibaca.
Ini salawat terbaik namanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikatu ma shalla alayya falyaqulil 'abdu min dzalik au liyukthir." Tidaklah seorang muslim, kata Rasul, bersalawat kepadaku, membaca salawat kepadaku, kecuali para malaikat akan bersalawat kepada dia selama dia bersalawat kepadaku, maka hendaklah memperbanyak salawat dia. Subhanallah, bayangkan para malaikat ikut mendoakan salawat kita. Dan ketika kita bersalawat itu artinya kita meminta kepada Allah agar Nabi kita itu dipuja dan dipuji di langit sana di hadapan para malaikatnya. Jadi makna salawat itu sering saya ulang-ulang biar ibu lebih paham lagi. Kalau ibu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun salawat Ibrahimiyah sallu alaihi, maknanya bu, kita meminta kepada Allah agar Allah memuji Nabi kita di hadapan para malaikat, di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil, di hadapan malaikat-malaikat pemikul aras, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di langit. Itu makna salawat itu. Kita meminta kepada Allah agar Nabi kita dipuja-puji di langit sana. Dan sebagai imbalannya kita akan dipuja-puji di langit 10 kali lipat dibandingkan pujian Allah kepada Nabi yang kita minta dalam salawat kita. Dan luar biasa, karena siapa yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga diantara orang-orang yang akan mendapatkan doa baiknya para malaikat. Kemudian juga orang-orang yang akan mendapatkan doa baiknya para malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya. Ini yang ke-9, orang yang mendoakan saudaranya tapi dia tidak tahu kalau ibu sudah sedang mendoakan dia. Pamannya suami ibu sedang merantau, ibu doakan, suami tak tahu ibu mendoakan suami. Anak sedang merantau, entah dipesantrenkan di mana, ibu setiap malam memanjatkan doa, anak pula tak tahu. Atau tetangga yang sedang sakit, ibu doakan, ya Allah kasihan tetangga itu, sembuhkanlah penyakitnya. Atau ibu mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya Allah kasihanlah orang-orang di Palestina itu sedang genosida oleh Yahudi Israel, semoga Allah berikan pertolongan kepada mereka. Pokoknya doa kepada muslim dan dia tidak tahu kalau ibu sedang mendoakan. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia adalah mustajab, maka akan datang malaikat di atas kepalanya. Kemudian setiap kali kita mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat itu akan mengatakan amin, dan engkau juga akan mendapatkan hal yang sama dengan yang kau doakan kepada saudaramu. Lihat. Jadi kalau seandainya ada anak saudara, anak tetangga nakal sanakal-nakalnya, ya Allah mudah-mudahan anak itu sembuh tuh, nakal kali kasihan orang tuanya. Maka malaikat akan mengatakan dan anakmu juga semoga baik, gitu maksudnya. Ya Allah tetangga itu kasihan sekali rizkinya, suaminya kerja ya kadang dapat kadang tidak, tolonglah kasih rizki. Maka malaikat datang mengatakan engkau juga akan mendapatkan rizki.
Kan enak Bu, nggak ada ruginya aku mendoakan orang itu. Karena doa kita akan berbalik kepada kita. Sama dengan doa buruk kepada orang akan balik juga doanya kalau tidak ada keburukan pada orang itu. Ya. Ini yang ke-9 Bu. Ya. Jadi biasakan mendoakan kebaikan kepada seorang muslim tanpa sepengetahuan mereka. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya juga orang yang mengucapkan amin ketika salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pemanya imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam amin, ibu amin. Maka aminnya ibu kalau bercocokan dengan aminnya para malaikat Bu, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Subhanallah. Nah ini 10 saja dan banyak sebenarnya amalan-amalan yang akan mendapatkan doa kebaikan para malaikat. Sekarang kebalikannya, ada orang-orang itu Bu mendapatkan doa buruk. Dan ini jangan sampailah kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita ini mendapatkan doa buruknya para malaikat. Karena tadi saya sudah katakan, malaikat ini kalau sudah berdoa mustajab doanya Bu. Itu masalahnya. Siapa saja mereka? Pertama, tentu orang yang mati di atas kekafiran. Jadi kalau ada orang Islam kemudian murtad, naudzubillah. Kan di Batam ini banyak Bu orang murtad tuh. Gara-gara nikah sama bule murtad, ikut agama bule. Coba bayangkan, nikah sama warga Singapura yang non muslim, akhirnya pindah agama hanya gara-gara ekonomi Bu. Ya. Hanya gara-gara dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih uang bulanan. Berapalah itu harga rumah dengan sorga tuh. Dan kalaupun dia bertahan dengan kefakiran, itu masih mending dibandingkan panasnya neraka sebenarnya. Tapi kenapa harus memilih pindah agama? Coba gara-gara ekonomi. Maka perhatikan Al-Baqarah 161 itu. Bacalah orang-orang murtad. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang-orang yang kufur dan mereka mati di atas kekafiran, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat-malaikat Allah, dan laknat semua manusia. Naudzubillah. Ya. Maka berlindunglah kepada Allah, jangan sampai kita mati di atas kekufuran. Seperti Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi muslim. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Berdoalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, adalah orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Seperti orang-orang Syiah itu Bu, itu suka mencela sahabat Nabi. Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, Utsman dikafirkan, dan mereka mengatakan sepeninggal Rasul itu semua sahabat kafir kecuali 10 orang. Ini kan bahaya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wa malaikah wa nasi ajmain. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, kata Rasul,
maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Sahabat itu, mereka as-sabiqunal awwalun yang sudah Allah rekomendasikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka dapat keridhaan Allah. Dan Imam Ibnu Hazm ketika mentafsirkan ayat kullan wa'adallahul husna, setiap sahabat akan mendapatkan kebaikan, maksudnya setiap sahabat dijamin masuk surga. Cemana orang yang dijamin masuk surga kemudian dicaci maki? Maka orang yang mencaci maki sahabat Rasul, mereka akan mendapatkan laknat Allah, bahkan laknat para malaikat-malaikat dan seluruh manusia. Naudzubillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, malaikat-malaikat Allah akan melaknat orang yang ahdatsa hadatsan au awa muhditsa. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, atau orang yang melindungi orang jahat, ya. Seperti umpamanya para pengacara, hati-hati tuh yang berprofesi pengacara itu. Biasanya pengacara ini kalau otak kepalanya otak duit saja, dia nggak peduli kliennya ini apakah salah ataukah dia benar. Walaupun dia penjahat dia bela tuh. Yang penting fulus, ya, ada fulus mulus. Itulah pengacara. Maka anda yang berprofesi sebagai penegak-penegak hukum, bukan hanya pengacara saja, ya hakimnya, ya jaksanya, ya polisi-polisinya, aparat-aparatnya, penegak-penegak hukumnya, hati-hati jangan melindungi orang jahat. Kalau dia salah katakan salah, kalau dia benar katakan benar. Bela kebenaran dan jangan membela kesalahan. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsa fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang menciptakan perkara baru dalam agama atau melindungi orang jahat, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat-malaikat Allah dan laknat semua manusia. Auzubillah. Ya, maka ini juga perhatian. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mengancam dengan senjata kepada saudaranya yang muslim. Ngacung-ngacungkan pedang, ngacung-ngacungkan golok, pisau, pistol atau apa, pokoknya nakut-nakuti sebenarnya. Sambil sok-sokan bawa golok di tangan dia atau bawa pentungan di tangan dia. Atau sekarang ini memang ngancamnya tidak pakai parang tapi pakai handphone. Ngancam di handphone, awas kau di WA, di SMS, di apa kan, bukan? Itu sama aja tuh ngancam-ngancam. Ku polisikan kau, ku kasuskan dirimu, macam-macam. Awas kalau ketemu ku bunuh kamu, macam-macam. Dia ancaman-ancaman kayak gini kan. Maka ini orang-orang yang mengancam-ngancam seperti ini akan dilaknat tuh. Dilaknat oleh para malaikat. Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal alias haram seorang muslim itu menakut-nakuti muslim yang lainnya. Kata Rasul, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia letakkan tu senjatanya. Kalau handphone ya sampai diletakkan handphonenya gitu ya. Walaupun yang diisyaratkan itu saudara sebapa atau saudara seibu. Rawahu Muslim. Jadi tidak boleh ngancam-ngancam itu. Ini akan dilaknat orang yang suka ngancam-ngancam oleh para malaikat. Naudzubillah. Ini juga yang keempat. Yang kelima, orang yang mengingkari janji.
orang-orang yang mengingkari janji terhadap muslim yang lainnya. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, orang-orang seperti ini akan mendapatkan laknat. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang membatalkan perjanjiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan suka membatal-batalkan perjanjian. Kalau sudah janji ya ditepati, kalau tidak maka katakan bahwa saya tidak bisa melaksanakan janji itu. Kemudian juga yang ke-6, Allah melaknat dan para malaikatnya orang yang menasabkan sesuatu yang bukan nasabnya. Seperti sekarang lagi viral-viral kan Bu, orang yang menasabkan nasabnya sampai kepada Nabi, sampai kemudian dia pun membangga-banggakan diri dan mengatakan, kamu tidak tahu siapa saya, katanya. Di tubuh saya ini mengalir darah Nabi. Ada orang yang ngomong gitu kan Bu, ya, di tubuh saya ini mengalir darah Nabi, katanya, sambil teriak-teriak ya, dengan lantangnya. Emang dia tahu kalau dia itu mengalir darah Nabi itu? Iya betul, Nabi Adam mungkin iyalah kan gitu. Tapi kalau jalurnya kepada Rasul ini kan harus ada penelitian ilmiah dari para nasab, ahli-ahli nasab, ahli-ahli nasab. Dan kalaupun seandainya betul dia sampai kepada Rasul pun tidak perlu berbangga seperti itu, karena nasab itu tidak menyelamatkan dirimu, yang menyelamatkan itu takwamu. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada Fatimah, itu anaknya sendiri itu, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah. Hei Fatimah putri Muhammad, minta kepadaku kalau soal dunia, aku tidak bisa menyelamatkan kamu di akhirat, katanya. Lah kalau Nabi tidak bisa menyelamatkan Fatimah karena nasab, lalu Fatimah selamat karena apa? Karena amalan dia. Karena Rasul yang mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Harusnya kalau anda merasa bahwa di tubuh anda itu ada garis keturunan Nabi, harusnya anda yang paling sunnah, yang paling berakhlak, ngomongnya paling santun seperti santunnya Rasul kalau bicara, ahli ibadah seperti ahli ibadahnya Nabi SAW kalau ibadah, ahli sunnah sebagaimana Rasul mengajarkan sunnah. Bukan anda pula paling kotor omongannya, paling malas ibadahnya kan gitu, paling sombong pula dirinya, dan begitu seterusnya. Itu diragukan tuh turunan Nabi itu. Jangan-jangan turunan sebelah Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, naudzubillah ya. Taib. Jadi orang yang menasabkan kepada yang bukan nasabnya, ini dilaknat. Rasul yang mengatakan, manidda ila ghairi abi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada yang bukan bapaknya dan dia tahu, maka sorga padanya haram. Manidda ila ghairi abihi fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajmain. Wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Manidda ila ghairi abi, siapa yang mengaku mengklaim kepada yang bukan keturunannya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, dia dapat laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah, Allah tidak akan menerima pada hari kiamat sarfan wala adla, amalan wajib dan sunnahnya ditolak semuanya. Naudzubillah. Jadi Bu, kalau bukan nasabnya, seperti mamanya nih di daerah di Indonesia ini kan masing-masing daerah itu kan ada suku-suku kayak Batak itu kan ada ya kan.
Ada macam-macam itu kan, si hombingnya, harahapnya, si ininya, itu kan kadang-kadang berkenaan dengan kasta tuh biasanya. Nih kalau yang ini nih, ini kastanya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Kalau yang ini lebih rendah dibandingkan yang itu. Terus tiba-tiba karena dia malu mungkin kastanya lebih rendah, akhirnya dia ngaku bukan dari kabilahnya, bukan dari sukunya. Pamannya dia si harahap, ngakunya si hombing, pamanya gitu. Itu kalau orang Batak kan. Orang Padang juga mungkin ada juga kan kasta-kastanya. Orang Jawa mungkin kurang lebih dan begitu seterusnya. Kadang-kadang dia malu. Kalau seperti orang-orang India itu kan ada kasta-kastanya. Dia kadang menasabkan kepada kasta yang lebih mulia dibandingkan kasta yang turunannya karena dia malu. Nah, ini kan sama, orang yang menasabkan kepada yang bukan jalurnya dilaknat tuh orang kayak gini nih. Nggak boleh ya. Ini yang keenam, yang ketujuh. Ya. Wanita-wanita yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Nabi SAW mengatakan, "Idza batatil mar'atu hajirah li firashi zawjiha la'anathal malaikah hatta tusbiha aw turaji." Apabila seorang wanita tidur kemudian dia pun tidak mau melaksanakan kewajibannya melayani suaminya, maka malaikat akan melaknat wanita itu sampai subuh atau sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ibu kalau suami lagi minta kemudian ibu tolak, maka malaikat akan datang melaknat ibu sampai subuh tuh Bu. Naudzubillah kan. Tak mau ibu dilaknat, kalau mati ibu suul khotimah lah kan itu. Kemudian juga yang selanjutnya, orang-orang yang akan mendapatkan laknat para malaikat adalah orang-orang yang mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Tahu itu benar tapi tidak mau dikatakan. Tahu itu hak tapi tidak mau disampaikan. Maka disebutkan dalam Al-Baqarah 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka orang-orang yang Allah laknat dan orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang melaknat, ikut melaknat juga, artinya termasuk juga para malaikat ya, termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman di tanah haram seperti Madinah. Ibu lagi umrah, janganlah melakukan kezaliman di situ. Atau di Mekah, maka tidak boleh, karena itu mendatangkan laknat para malaikat, termasuk hakim-hakim yang tidak adil. Para hakim yang tidak adil, maka mereka juga akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia semuanya. Inilah diantara orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Wallahu a'lam. Taib, sebelum saya tutup kita buka tanya jawab, silahkan kita buka tanya jawab. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.